Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafla Sabrila dan saya bersama teman saya yakni Saiful. Kami dari Universitas Pamulang, jurusan Akuntansi, kelas 06 SAKP 009. Kami akan mempresentasikan mengenai pegadaian dan leasing dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Simak ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih pegadaian itu apa? Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar. Gadai juga bisa dibilang sebagai jasa titipan dan jasa taksiran loh teman-teman. Lalu kontribusi pegadaian sebagai lembaga keuangan bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat, juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dalam memenuhi kebutuhan dana tunai serta akses pendanaan secara cepat, mudah, dan administrasi yang sederhana. Lalu usaha pegadaian dapat dicirikan menjadi 3. Yang pertama, terdapat barang berharga yang akan digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Lalu landasan hukum gadai konvensional ada 2. Yang pertama, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Pasal 5, yakni bertujuan membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Lalu yang kedua, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Pasal 6, yaitu menjelaskan perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat. Lalu produk pegadaian, ada produk utama. Salah satu produk utama dari pegadaian yakni KCA, yaitu singkatan dari kredit cepat aman. Dan yang kedua, ada Krasida. Angsuran bulanan ditunjukkan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Yang ketiga, ada kredit yang ditujukan untuk UKM, untuk pengembangan usaha. Yang keempat, ada gadai efek. Gadai efek ini biasanya menggunakan saham atau obligasi sebagai jaminannya ya teman-teman. Produk syariah. Produk syariah ini ada berbagai macam. Saya akan menjelaskan 4. Yang pertama yaitu RAHN, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat, aman, penyimpanan dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, dan alat elektrik lainnya. Yang kedua, amanah. Amanah merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro atau kecil atau karyawan serta profesional untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang ketiga ada arum. Arum yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Jadi kita nggak perlu kendaraan, cukup BPKB-nya aja, gitu teman-teman. Yang keempat ada arum haji. Arum haji adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Produk-produk pegadaian, produk investasi emas. 1. Mulia, yakni layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah. 2. Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga terjangkau. 3. Konsiansi emas, layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi aman. Keuntungan penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah hingga produktif. Unggulan pegadaian. Pegadaian memiliki beberapa keunggulan pegadaian yaitu 1. Prinsip syariah. Pegadaian beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang bunga atau riba yang hukumnya haram. 2. Proses pengajuan pinjaman di pegadaian cepat dengan mudah, hanya membutuhkan beberapa menit untuk menyelesaikan. 3. Jaminan pegadaian. Menerima jaminan berupa aset yang membuat proses pengajuan lebih cepat dan mudah. 4. Program gadai syariah. Menawarkan program gadai syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. 5. Program laku pandai. Pegadaian memiliki program laku pandai yang membuat nasabah untuk mengolah usaha. 6. Keamanan. Semua jaminan yang disimpan di pegadaian diasuransikan dan dijaga dengan ketat, membuatnya terpercaya. Pengertian sewa guna usaha atau disebut leasing. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan yang terbentuk penyediaan barang atau modal yang bisa dilakukan oleh siapapun yang membutuhkannya, baik itu perusahaan, perorangan yang merupakan barang tersebut. Kegiatan leasing umumnya mempunyai kurun waktu tertentu dan cara pembayaran juga dicicil atau diangsur.
Selain itu, ada lagi definisi dari istilah leasing, yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pihak lain yang disebut dengan nasabah dan yang bekerja sama dengan mereka. Serta adanya perjanjian tersebut, barulah pihak nasabah akan menerima modal atau barang dan mulai membayar cicilan hingga waktu yang disepakati. Jenis-jenis leasing. 1. Kapitalis merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang leasing berasal dari lembaga keuangan. Jenis leasing yang satu ini biasanya dapat melayani pihak nasabah membutuhkan kebebasan dalam menentukan modal atau barang yang spesifik dengan tertentu dalam penggunaannya. Pihak leaser akan memberikan jumlah dana atau untuk digunakan membayar barang yang dibutuhkan pihak supplier. 2. Operating leasing merupakan salah satu jenis perusahaan leasing yang mana pihak leaser akan membeli suatu barang kemudian disewakan kepada para nasabah dalam kurun waktu yang disepakati. Untuk hal tersebut, pihak nasabah biasanya hanya perlu membayar biaya rental barang saja. 3. Sales type leasing. Leasing penjualan adalah salah satu jenis leasing yang umumnya dikerjakan yang bergerak di bidang industri. Kemudian mereka akan melakukan penjualan leasing barang dari hasil produk yang mereka buat. Ada dua jenis pendapatan yang bisa diakui. Pertama adalah pendapatan yang berasal dari hasil jual barang. Lalu kedua adalah pendapatan yang berasal dari bunga. Pendapatan yang berasal dari hasil produk yang mereka buat. Lalu yang kedua adalah pendapatan berasal dari bunga pembelanjaan sejauh sama kurun waktu tertentu. 4. Evergreen leasing adalah jenis perusahaan leasing yang mengikut sertakan pihak ketiga, yaitu artinya pihak leaser tidak akan membayar on-deck leasing dengan jumlah 100%, tapi mereka hanya perlu membayar 20% sampai 40% saja. Sisanya nanti ditanggung langsung oleh pihak ketiga. 5. Cross border leasing ini adalah jenis perusahaan leasing yang dilakukan antar negara, yaitu artinya pihak leaser dan juga leaser tidak ada di dalam suatu negara yang sama, akan tetapi keduanya berada di negara yang berbeda. Umumnya jenis leasing yang satu ini hanya melakukan transaksi untuk barang yang mempunyai nominal besar. Manfaat dan keunggulan leasing. 1. Bersifat fleksibel. Rangka struktur yang di dalam leasing dapat disesuaikan dengan keperluan pihak leasing, hingga jangka waktu leasing dan nominal yang harus dibayarkan dapat disesuaikan dengan kondisi finansial nasabah. 2. Tidak membutuhkan jaminan. Hak kepemilikan yang sah atas aktifah di dalam leasing serta pembayaran leasing yang sesuai dengan aktifah dapat dijadikan sebagai jaminan untuk leasing tersebut. 3. Capital saving. Pihak lembaga leasing biasanya memberikan anggaran sebanyak 100% untuk para nasabah, sehingga leasing dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain dengan tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan. 4. Pelayanan yang cepat. Umumnya prosedur pembiayaan yang akan membutuhkan waktu relatif cepat, mulai dari sistem pengajuan hingga realisasi. Dengan adanya kemudahan tersebut, maka hal itu dapat meningkatkan efisien waktu untuk melakukan kegiatan perusahaan. 5. Terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah dapat menghindari inflasi karena pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan satuan keuangan yang telah disepakati. Fungsi leasing. Fungsi leasing hampir sama dengan fungsi bank, di mana leasing juga menyediakan pembiayaan produk dengan skala menengah. Perbedaannya hanya terletak di bentuk pinjaman. Biasanya bank konvensional hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sementara leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang, yang nantinya pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Misalnya, terkait pembelian sepeda motor, tanpa adanya leasing, maka kita harus membeli dengan cara tunai, dan pastinya sangat memberatkan bagi orang yang tidak memiliki uang dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Terlebih untuk orang-orang yang hanya membutuhkan seorang buruh atau perlu bertahun-tahun untuk membeli sepeda motor secara tunai. Kesimpulannya, secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjam barang berharga dalam pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Usaha lain yang dilakukan oleh pegadaian yaitu melayani jaksa taksiran, melayani jaksa titipan barang, memberikan kredit, ikut serta dalam usaha tertentu, bekerja sama dalam pihak ketiga. Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempersalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dalam hal tertentu, bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin untuk penggunaan uangnya. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai yaitu barang yang digadaikan, penaksiran, pemberian, pinjaman, pelunasan, dan pelelangan. Sewa guna usaha leasing secara umum adalah perjanjian antara leaser dengan leasing, di mana pihak leaser menyediakan barang dan hak penggunaan leasing dengan imbalan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu.